Kembali lagi bersama saya Susmiati, calon guru penggerak angkatan 1 dari SD Negeri Puspanegara 5, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Pada video kali ini kita akan praktek coaching tugas modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Apa itu coaching? Coaching adalah proses ketika Anda dibantu oleh seorang coach untuk mencapai sebuah tujuan atau goal yang Anda tentukan. Di sini kata kuncinya adalah mencapai goal atau tujuan. Model Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar. Apa itu Tirta? T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, dan TA. Tanggung jawab. Pada praktek ini yang berperan sebagai coach adalah Susmiati dan coachi adalah Eni Rusmiati SPD. Dengan kasus pembelajaran jarak jauh di masa COVID-19. Berikut praktek coaching di komunitas sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam. Dari mana, Bun? Ini habis dari dipanggil kepala sekolah tadi. Gimana Bu Eni kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bunda? Alhamdulillah sehat juga. Jadi maaf ada yang ingin saya tanyakan, ya Bapak? Nggak apa-apa, silakan. Satu minggu ini saya perhatikan Bu Eni kayak ada masalah yang dipendam. Silahkan kalau Bu Eni mau cerita, nggak masalah kok. Aduh, jadi malu nih, Bun. Masalah apa ya? Sebenarnya ada sih sedikit masalah yang ganjel di hati saya. Ini tentang pembelajaran anak-anak di masa pandemi ini, Bun. Kita kan melaksanakan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Banyak sekali masalah yang saya hadapi, padahal kita udah 1 tahun berjalan, hampir 1 tahun ya, hampir 1 tahun berjalan PJJ ini. Cuma saya rasa masih kurang puas dalam menyampaikan pembelajaran itu. Menurut Bu Eni kurang puasnya di mana nih? Yang pertama masalahnya ini loh, Bun. Anak-anak itu ada sebagian anak yang tidak punya HP. Jadi mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran. Ya. Orang tuanya yang punya HP, sementara orang tuanya bekerja, anaknya nggak bisa belajar karena HP-nya dibawa oleh orang tuanya. Kendala yang pertama masalahnya itu. Yang kedua ada juga masalahnya tentang jaringan internet yang kurang bagus. Kadang pas kita melaksanakan PJJ mati lampu, apalagi pas hujan. Ada juga anak yang tidak bisa mengikuti. Kemudian ada lagi masalah selain itu di dalam pembelajaran jarak jauh ini? Ada juga sih. Kadang ada anak yang tidak on-site di pembelajaran. Mungkin pas saat kita pembelajaran tetap muka seperti biasa sebelum masa pandemi, anak-anak jam 7 pagi sudah di sekolah. Sementara saat PJJ ini mungkin jam 7 anak banyak yang belum bangun karena mereka tidak harus berangkat ke sekolah online, bahkan mereka itu mengikuti pembelajaran pun belum siap untuk belajar. Terus menurut Bu Eni tujuan dari pembelajaran jarak jauh yang Bu Eni harapkan itu apa?
harapkan itu sebenarnya tidak terlalu muluk-muluk sih Bun. Tujuannya di sini yang penting itu materi pembelajaran yang saya sampaikan itu bisa terserap, tersampaikan kepada anak-anak sehingga pembelajaran lebih efektif lagi. Yang kedua, dalam masa PJJ ini walaupun kita pembelajarannya jarak jauh, saya tetap berharap penanaman karakter anak itu tetap terjaga ya, walaupun anak-anak tidak kita kasih tahu setiap hari untuk melakukan hal-hal yang baik di rumah, di sekolah, tapi dengan jarak jauh ini saya ingin tetap karakter tetap ada untuk anak-anak, apalagi mereka itu untuk bekal nanti di masyarakat ya. Kebetulan saya mengajar kelas 6 ya, kalau kelas 6 kan berarti nanti akan melanjutkan ke jenjang berikutnya SMP. Nah, saya harapkan anak-anak dengan penanaman karakter ini bisa setidaknya membawa nama baik sekolah. Itu sudah bagus juga kiat-kiatnya tujuannya. Kemudian menurut Bu Eni, kiat-kiat apa yang akan Bu Eni lakukan dari pembelajaran jarak jauh ini supaya lebih efektif menurut Bu Eni? Kiat-kiat yang saya lakukan di sini sebetulnya sama saja dengan yang lain mungkin ya Bun ya, nggak jauh beda lah. Yang pertama saya itu di sini menanamkan disiplin kepada anak-anak. Biarpun kita dalam masa pandemi seperti ini, kita harus tetap disiplin belajar. Saya lakukan melalui absen Bun. Jadi setiap pagi misalkan jam 8 absen, anak-anak yang sudah siap harus mengikuti absen, harus mengisi absen dengan mengisi nama dan checklist. Kalau boleh tahu, persiapan apa saja yang sudah Bu Eni lakukan untuk pembelajaran jarak jauh ini? Persiapan yang saya lakukan itu tidak banyak Bun sebetulnya. Yang pertama saya mungkin harus kolaborasi. Di sini saya pertama melakukan kolaborasi dengan orang tua yang jelas ya, dengan orang tua, kemudian kolaborasi dengan teman sejawat, kemudian kolaborasi dengan sekitarnya, lingkungan sekitar. Yang keduanya saya harus menentukan lini masa dalam pembelajaran PJJ ini. Misalkan dalam pembelajaran PJJ ini lini masanya mau ditentukan misalkan dari hari apa sampai hari apa. Nah, saya lakukan di sini saya menentukan dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Dari mulai pukul 8 sampai dengan jam 12. Anak-anak harus sudah menyetorkan tugas-tugas yang diberikan. Kemudian sudah cukup bagus sebenarnya apa yang Bu Eni lakukan. Kemudian saya pengen tahu juga nih, kendala apa yang Bu Eni hadapi di proses pembelajaran jarak jauh ini, yang seperti tadi Bu Eni bilang dari kiat-kiatnya, kemudian persiapannya. Menurut Bu Eni apa itu kendalanya? Kendala yang saya hadapi saat ini sangat banyak sebetulnya Bu. Nah, pertama mungkin karena kita melakukan PJJ pembelajaran jarak jauh, setidaknya berarti harus menggunakan handphone ya, HP. Dan HP itu harus diisi dengan kuota. Di sini banyak orang tua yang merasa keberatan, ada yang protes sekiranya kuotanya habis, nggak bisa ikut belajar, sehingga anak-anak juga tidak bisa mengikuti pelajarannya yang saya sampaikan hari itu misalkan. Yang keduanya di sini dalam penggunaan media sosial tidak semua orang tua bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Contohnya misalkan saat Zoom meeting. Di meeting ada sebagian orang tua yang bisa mengikuti dan ada sebagian orang tua yang membantu anaknya di sini ya Bun ya, membantu anak didiknya, membantu anak untuk belajar,
tidak bisa mengikuti karena kendala apa ya, kendala ketidaktahuan gitu, bagaimana caranya menggunakan Zoom meeting, bagaimana caranya menggunakan media sosial yang lainnya, sehingga hanya bisa saya lakukan melalui grup WA. Pembelajaran di-share, kemudian tugas dikumpulkan seperti itu, Bu. Tapi udah cukup bagus ya apa yang sudah dilakukan Bu Eni. Kemudian saya ingin tahu juga nih, dari pembelajaran jarak jauh itu apa trik gitu yang Bu Eni lakukan untuk kelancaran tersebut? Walaupun kita banyak kendala dalam melakukan pembelajaran jarak jauh ini, saya tetap berusaha semaksimal mungkin supaya materi pembelajaran bisa tersampaikan. Yang tadi pertama saya sampaikan ya, Bun. Apa yang akan Bu Eni lakukan untuk pembelajaran jarak jauh ini? Rencana yang akan saya lakukan dalam pembelajaran jarak jauh ini, yang pertama yaitu saya akan tetap berkolaborasi dengan orang tua, dengan teman sejawat, dan dengan kepala sekolah. Yang kedua, meminta saran kepada kepala sekolah supaya pembelajaran jarak jauh ini bisa berjalan dengan efektif. Yang ketiga, mungkin saya tetap membuat media-media pembelajaran seperti membuat poster, gambar, sehingga anak-anak bisa lebih mudah menyerap atau menerima pembelajaran walaupun dalam kondisi jarak jauh seperti ini. Sudah bagus itu Bu Eni apa yang Bu Eni lakukan. Kemudian komitmen apa yang akan Bu Eni lakukan untuk PJJ yang akan datang? Takutnya masa pandemi ini masih berlangsung. Komitmen yang tetap akan saya lakukan dalam masa pembelajaran jarak jauh ini, dan mudah-mudahan tidak selalu seperti ini terus ya, Bun ya. Ya, kita berharap, berdoa mudah-mudahan pandemi ini tetap cepat berlalu, kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti yang. Bagaimana perasaan Bu Eni setelah kita diskusi kali ini? Terima kasih, Bun, saya merasa sangat senang sekali dengan diskusi hari ini, dan saya pun sudah merasa plong dan lega di mana tujuan PJJ saat ini sudah tersampaikan. Penerapan karakter baik, pembiasaan baik anak-anak di rumah juga sudah diterapkan. Mudah-mudahan walaupun dalam masa pandemi seperti ini, Merdeka Belajar akan tetap bisa diwujudkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak Merdeka Belajar Indonesia Maju.